Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rizal, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aspek pneumonia. Pengertian pneumonia. Pneumonia adalah salah satu infeksi saluran nafas bawah akut yang mengenai parenkim, paru, distal, dan bronkiolus terminal, yang mencakup bronkiolus respiratorius dan alveoli, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat. Pneumonia merupakan suatu proses peradangan parenkim paru yang terjadi pada pengisian rongga alveoli oleh aksudat dan terdapat konsolidasi. Umumnya disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan benda-benda asing pada saluran pernafasan. Etiologi. Pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Menurut hasil penelitian, penyebab pneumonia adalah bakteri 70%, kemudian virus dan jamur sangat jarang ditemukan sebagai penyebab pneumonia. Faktor lingkungan. Anak balita yang tinggal di rumah dengan menggunakan jenis bahan bakar yang memiliki banyak asap lebih beresiko terkena pneumonia. Manifestasi klinis. Yang pertama, demam tinggi. Yang kedua, penapasan, batuk tidak produktif sampai produktif dengan sputum berwarna keputihan, tachypnea, bunyi napas ronki atau ronki kasar, pekak pada saat perkusi, nyeri dada, penapasan cuping hidung, pucat sampai sianosis, bergantung pada tingkat keparahan. Frekuensi penapasan lebih dari 60 kali per menit. Yang ketiga, fototoraks, infiltrasi difus atau bercak-bercak dengan distribusi peribronkial. Selanjutnya, yang keempat, perilaku, sensitif, gelisah, dan letargik. Yang kelima, gastrointestinal, anoreksia, muntah, diare, dan nyeri abdomen. Patofisiologi. Pneumonia dapat timbul melalui aspirasi kuman atau menyebar langsung dari saluran pernapasan atas akibat sekunder dari viremia atau bakteremia, hanya sebagian kecil. Saluran pernapasan bahwa dimulai dari sublaring hingga unit terminal umumnya dapat keadaan steril. Melalui beberapa mekanisme, paru terlindungi dari infeksi termasuk barier anatomi dan barier mekanik, serta sistem pertahanan tubuh lokal maupun sistemik. Berikut pathway-nya. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan laboratorium. Dalam pemeriksaan ini, jumlah leukosit yang didapatkan ialah 15-40 per mm dalam keadaan leukopenia. Biasanya lanjut endap darah meningkat hingga 100 mm per jam. Pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan sebaiknya dibuat dengan cara fototoraks, posterior, anterior, dan lateral untuk melihat keberahan konsolidasi retrokadial. Selanjutnya, foto ronsen dada untuk mengidentifikasi penyebaran gejala, misalkan pada lobus dan bronsial. Selanjutnya, ABGS atau pulse oximetry. Abnormalitas mungkin timbul tergantung pada luasnya kerusakan paru. Penata laksanaan, oksigen 1-2 liter per menit, intravena fluid drip dextrose 10%, NaCl 0,9%, 3:1, KCl 10 mg per 500 ml cairan. Jumlah cairan disesuaikan dengan berat badan, kenaikan suhu, dan status hidrasi. Selanjutnya, pemberian makanan enteral diberikan secara bertahap melalui selang nasogastrik dengan feeding drip jika sesak tidak terlalu berat. Selanjutnya, jika terdapat sekresi lendir berlebihan, dapat dilakukan pemberian inhalasi dengan salin normal dan beta agonis untuk memperbaiki transport mukosiliar, seperti pemberian terapi nebulizer dengan flexoid dan ventolin yang bertujuan untuk mempermudah mengeluarkan dahak, juga dapat meningkatkan lebar lumen bronkus. Pemberian antibiotik sesuai jenis pneumonia. Berikut gambar pathway pneumonia dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi.
Tinjauan kasus. Nomor rekam medik 543739. Tanggal masuk rumah sakit 17 Juli 2018. Tanggal pengkajian 19 Juli 2018. Sumber informasi pasien, keluarga, dan rekam medis. Identitas klien. Nama Bayi R, umur 2 bulan 4 hari, tanggal lahir 13 Mei 2018, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Bumbu Bangka, Kabupaten Bombana, diagnosa medis pneumonia. Keluhan utama, pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Riwayat keluhan utama, saat dilakukan pengkajian, ibu pasien mengatakan Bayi R masih sesak nafas dan gelisah. Riwayat kesehatan ibu pasien mengatakan Bayi R baru pertama kali menderita pneumonia. Bayi R lahir dengan persalinan normal dan tidak memiliki alergi. Setelah lahir, Bayi R mendapatkan imunisasi hepatitis B1 satu kali, dan pada usia 2 bulan Bayi R mendapatkan imunisasi BCG 1 kali. Riwayat kesehatan keluarga, ibu pasien pernah menderita penyakit gastritis. Klien tinggal di dekat daerah pertambangan. Ayah pasien merupakan seorang perokok aktif. Riwayat nutrisi, ibu pasien tidak memberikan Bayi R ASI eksklusif. Setiap hari Bayi R mengkonsumsi ASI dan susu formula untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Saat ini Bayi R memiliki berat badan 3 kg, tinggi badan 56 cm, lingkar kepala 37 cm, dan lingkar lengan atas 9 cm, berat badan lahir 3,5 kg, dan berat badan sebelum sakit 3,6 kg. Pasien memiliki refleks mengisap, mampu menoleh, mampu melihat, dan mampu menggenggam. Observasi dan pengkajian fisik atau body system. Keadaan umum lemah, suhu 37,2 derajat Celcius, nadi 144 kali per menit, respirasi 64 kali per menit. Pemeriksaan fisik. 1. Pernapasan. Bentuk dada normal, pola nafas tidak teratur, frekuensi 64 kali per menit, irama tidak teratur, jenis dyspnea, bunyi napas jenis napas crackles dan wheezing, ada traksi otot bantu nafas. Pada dinding dada terdapat tarikan. Penapasan cuping hidung menggunakan alat bantu penapasan atau nasal. Batuk dan terdapat sedikit lendir pada mulut pasien. 2. Kardiovaskular. Irama jantung regular, pulsasi kuat, tidak ada murmur, CRT 3 detik, cyanosis tidak ada, clubbing finger tidak ada. Yang ketiga, persarapan. Kesadaran kompos mentis, refleks mengisap ada, menoleh ada, menggenggam lemah tidak ada. Kebiasaan sebelum tidur minum susu. 4. Genitourinaria, bentuk normal, uretra normal, kebersihan alat kelamin bersih, frekuensi kemih 5-6 kali sehari, tidak terdapat masalah pada eliminasi urin. Yang kelima, pencernaan. Mukosa bibir lembab, bentuk bibir normal, kebersihan rongga mulut bersih, buang air besar 2 kali sehari, konsistensi cair. 6. Muskuloskeletal dan integumen. Kemampuan pergerakan sendi dengan tungkai bebas, akral hangat, turgor baik, kelembapan kulit lembab, tidak ada odema, kebersihan bersih. Yang ketujuh, penginderan. Mata simetris, pupil isokor, diameter pupil 2 mm, refleks cahaya positif, konjungtif anemis, sklera tidak ikterik, tidak ada edema pada palpebra, hidung bentuk normal, simetris, tidak ada sekret, mukosa lembab, telinga simetris, tidak ada benda asing dan serumen. Yang ke-8, endokrin. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis, tidak ada hiperglikemia. 9. Aspek psikososial. Ekspresi lemas keluarga kooperatif.
9. Aspek psikososial. Ekspresi lemas keluarga kooperatif terhadap tindakan yang diberikan pada pasien. Keluarga ingin pasien cepat sembuh. Pemeriksaan diagnostik. Fototoraks 1. Tempat perselubung suprahilar kanan, superposisi skapula. Yang kedua, cor, bentuk, letak, dan ukuran CTI dalam batas normal. Terapi oksigen atau nasal 1-2 liter per menit. 2. IVFD D5%, 1-2 ns, 10 tetes per menit. Klasifikasi data. Data subjektif, ibu pasien mengatakan bayi air, sesak nafas, dan gelisah. Data objektif, keadaan umum lemah, tanda-tanda vital, suhu 37,2 derajat Celcius, nadi 144 kali per menit, respirasi 64 kali per menit, pola nafas tidak teratur, irama tidak teratur, dyspnea, bunyi napas crackles dan wheezing. Ada retraksi otot bantu napas, pada dinding dada terdapat tarikan, penapasan cuping hidung, batuk, sedikit lendir pada mulut pasien, menggunakan alat bantu penapasan atau nasal kanul. Pemeriksaan diagnostik kesan pneumonia. Analisa data. Ketidakefektifan pola napas, dilatasi pembuluh darah. Data objektifnya, ibu pasien mengatakan bayi air, sesak nafas, dan gelisah. Data objektifnya 1. Keadaan umum lemah, tanda-tanda vital, suhu 37,2 derajat Celcius, nadi 144 kali per menit, respirasi 64 kali per menit. Pola napas tidak teratur, irama tidak teratur, dyspnea, bunyi napas crackles. 7. Ada retraksi otot bantuan napas. 8. Pada dinding dada terdapat tarikan. 9. Penapasan cuping hidung. 10. Batuk, sedikit lendir pada mulut pasien. 12. Menggunakan alat bantu penapasan. Yang ke-13, pemeriksaan diagnostik kesan pneumonia. Eksudat etiologinya, eksudat plasma masuk, tekanan dinding paru meningkat, pemenuhan paru menurun, ketidakefektifan pola napas. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatannya, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan kelemahan otot pernapasan. NOC-nya, status pernapasan setelah dilakukan pemberian asuhan keperawatan 4x24 jam, diharapkan pola napas kembali efektif. Kriteria hasil: 1. Frekuensi penapasan normal. 2. Penapasan cuping hidung tidak ada. 3. Suara napas tambahan ringan atau tidak ada. 4. Dyspnea ringan atau tidak ada. 5. Pengembangan paru normal. Yang ke-6, penggunaan otot bantu penapasan berkurang atau tidak ada. Eniknya, manajemen jalan nafas. 1. Kaji suhu nadi dan respirasi. 2. Auskultasi area paru. 3. Berikan posisi semivolar. 4. Bantu pemberian inhalasi atau nebulizer. 5. Bantu kelola oksigen yang dilembabkan atau nasal kanul. Yang ke-6, ajarkan pada ibu pasien tentang pentingnya pemberian ASI. 7. Kolaborasi pemberian obat. Rasional. Yang pertama, pada anak balita dengan pneumonia mengalami hipertermi, takikardi, dan takipnea yang disebabkan terjadinya infeksi pada parenkim paru. 2. Penurunan aliran udara dapat terjadi pada area paru yang terdapat eksudat dan juga dapat menimbulkan bunyi napas tambahan yaitu crackles. Yang ketiga, posisi semivolar dapat mengurangi sesak. 4. Membantu mempermudah sekret untuk keluar.
5. Memenuhi kebutuhan oksigen pasien. Yang keenam, ASI dapat memperkuat daya tahan tubuh anak. Yang ketujuh, mempercepat proses penyembuhan. Implementasi. Tanggal pengkajian 19/07/2018 jam 9.00. Implementasi 1. Mengkaji suhu nadi dan respirasi. Hasil keadaan umum lemah, suhu 37,2 derajat Celcius, nadi 144 kali per menit, respirasi 64 kali per menit. Pada jam 9:10 mengauskultasi area paru, hasil Kerkers dan wheezing positif. Yang ketiga, memberikan posisi semivolar. Hasil, ibu pasien tampak memangku anak dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki. Yang keempat, membantu pemberian inhalasi atau nebulizer. Hasil Combifed 1/2 plus NaCl 1 cc per 8 jam. Yang kelima, membantu mengelola oksigen yang dilembabkan atau nasal kanul. Hasil oksigennya 1 liter per menit. Mengajarkan pada ibu pasien tentang pentingnya pemberian ASI. Hasilnya, ibu pasien tampak memberikan ASI pada pasien. Yang ketujuh, berkolaborasi pemberian obat. Hasilnya, IVFD D5%, 1/2 Ns, 10 tetes per menit. Injeksi Ceftazidime 2 kali 250 mg per intravena. Injeksi Kentasimin 2 kali 16 mg per intravena. Zinc 1 kali 1/2 tablet atau puyer atau oral. Combifed 1/2 plus NaCl 1 cc per 8 jam. Inhalasi terapi oksigen 1 liter per menit. Pada tanggal 20 bulan 7 2018 pada jam 13.00, 1. Mengkaji suhu nadi dan respirasi. Hasil keadaan umum lemah, suhu 37,1 derajat Celcius, nadi 124 kali per menit, respirasi 62 kali per menit. Yang kedua, mengauskultasi area paru, hasil Kerkers dan wheezing positif. 3. Memberikan posisi semivolar. Asal ibu pasien tampak memangku anaknya dengan posisi kepala lebih tinggi dari kaki. Yang keempat, membantu pemberian inhalasi. Yang kelima, membantu mengelola oksigen. Yang keenam, mengajarkan pada ibu pasien tentang pentingnya pemberian ASI. Yang ketujuh, berkolaborasi pemberian obat. Pada tanggal 21 bulan 7 2018, tepatnya pada pukul 13.00, 1. Mengkaji suhu nadi dan respirasi. Hasil keadaan umumnya lemah, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 122 kali per menit, respirasi 56 kali per menit. Mengauskultasi area paru, hasil Kerkers positif. Memberikan posisi semivolar. Hasil ibu pasien tampak memberikan bantalan pada kepala pasien sehingga posisi kepala lebih tinggi dari kaki, membantu pemberian inhalasi. Pada tanggal 22 bulan 7 2018, tepatnya 13.00, mengkaji suhu nadi dan respirasi. Hasil keadaan umum sedang, suhu 36, derajat Celcius,
nadi 116 kali per menit, respirasi 52 kali per menit. 2. Mengauskultasi area paru dan hasilnya positif ringan. 3. Memberikan posisi semipolar. Ibu pasien tampak menggendong pasien dengan posisi kepala lebih tinggi dari kaki. 4. Membantu inhalasi. Yang kelima, membantu mengelola oksigen. Keenam, mengajarkan pada ibu pasien tentang pentingnya pemberian ASI. Ibu pasien tampak memberikan ASI pada pasien. Yang ketujuh, berkolaborasi pemberian obat. 5. Evaluasi keperawatan. Tanggal 19 bulan 7 2018, tepatnya 15.00, S-nya ibu pasien mengatakan anaknya masih sesak dan gelisah. O-nya keadaan umum lemah. Suhu 37,2 derajat Celcius, nadinya 120 kali per menit, RR-nya 62 kali per menit, crackles dan wheezing berkurang, batuk berkurang, dyspnea berkurang, pasien tampak tenang, irama pernapasan tidak teratur, pernapasan cuping hidung tidak ada, penggunaan otot bantu pernapasan ada. A-nya masalah teratasi sebagian. P-nya intervensi dilanjutkan. Pada tanggal 20 bulan 7 2018, subjektifnya ibu pasien mengatakan anaknya masih sesak. Data O-nya keadaan umum lemah, suhu 37,2 derajat Celcius, nadinya 120 kali per menit, RR-nya 56 kali per menit, crackles dan wheezing berkurang, batuk berkurang, dyspnea berkurang, pasien tampak tenang, irama pernapasan tidak teratur, pernapasan cuping hidung tidak ada, penggunaan otot bantu pernapasan ada. Masalah teratasi sebagian. Intervensi dilanjutkan. Pada tanggal 27 bulan 7 2018, S-nya ibu pasien mengatakan anaknya masih sesak. O-nya keadaan umum lemah, suhunya 36,6 derajat Celcius, nadinya 120 kali per menit, RR-nya 54 kali per menit, batuk berkurang, dyspnea berkurang, pasien tampak tenang, irama pernapasan tidak teratur, pernapasan cuping hidung tidak ada, penggunaan otot bantu pernapasan ada. Masalah teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan. Pada tanggal 22, tepatnya 15.00, ibu pasien mengatakan sesak napas pada anaknya berkurang. O-nya keadaan umum sedang, batuknya berkurang, pasien tampak tenang, irama pernapasan teratur, masalah teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan. Pada tanggal 23, ibu pasien mengatakan anaknya sudah tidak sesak. O-nya keadaan umum sedang, suhunya 36,8 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit, RR-nya 42 kali per menit, batuk berkurang, pasien tampak tenang, irama pernapasan teratur, pernapasan cuping hidung tidak ada, penggunaan otot bantu pernapasan tidak ada. Masalah teratasi dan intervensi 7 dilanjutkan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.